Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Ambil aja suamiku pelakor itu tidak tahu kalau sebenarnya suamiku miskin dan yang kaya itu aku. Rini berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia menyisir rambutnya pelan, lalu merapikan jilbab polos berwarna abu-abu muda yang ia kenakan. Rini mengenakan tunik panjang berwarna pastel dan celana kain yang senada. Gaya berpakaiannya selalu sederhana, bahkan sangat biasa jika dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain di usianya. Tapi Rini tidak peduli. Ia nyaman dengan penampilannya. Ponselnya bergetar di atas meja rias. Sebuah pesan masuk dari sopir pribadinya. "Ibu, mobil sudah siap. Apakah saya perlu menunggu di depan?" Rini membalas cepat. "Tidak usah, Pak. Saya naik ojek online saja." Ia kemudian mengambil tas selempang kecilnya dan keluar dari kamar. Di ruang tamu rumah, tak ada siapa-siapa. Rumah itu besar, 2 lantai, namun terasa sunyi. Hanya ada suara angin dari taman kecil di belakang rumah yang dibiarkan terbuka agar udara masuk. Rini berjalan keluar, menutup pintu pelan, dan memesan ojek online dari aplikasi. Ia tahu semua orang di rumah ini pasti akan heran kalau tahu majikannya ke kantor naik ojek. Tapi itu bukan hal baru. Rini sudah biasa disangka karyawan biasa. Dan ia tidak pernah repot-repot meluruskan. Perjalanan menuju kantornya hanya sekitar 30 menit. Sepanjang jalan, Rini menikmati pemandangan Jakarta pagi hari yang masih agak tenang. Ia tak pernah bosan mengamati orang-orang dari balik helm, anak sekolah yang terburu-buru, ibu-ibu yang berbelanja, tukang parkir yang sigap di pinggir jalan, dan para karyawan yang berderet di trotoar. Semua seperti menjadi pengingat bahwa hidup terus berjalan. Dan Rini selalu bersyukur. Ia masih bisa menjalani hidupnya dengan utuh. Setibanya di kantor, ia turun di pinggir jalan. Ia tak pernah turun langsung di depan lobi. Ia masuk lewat pintu belakang, seperti biasa. Satpam hanya menyapa sopan, tidak curiga apa-apa. "Selamat pagi, Bu Rini," kata satpam itu. Rini mengangguk. "Pagi, Pak Slamet." Ia masuk ke lantai 3, menuju ruangannya. Ruangan itu sederhana. Meja kerja kayu jati, 2 kursi tamu, dan rak buku yang berisi dokumen. Tidak ada tanda-tanda bahwa itu ruang pemilik perusahaan. Tidak ada papan nama. Tidak ada lukisan mewah. Semuanya biasa saja. Namun dari ruangan itulah keputusan-keputusan penting dibuat. Tanda tangan Rini berada di semua dokumen vital. Setiap perjanjian besar, proyek besar, dan urusan ekspor-impor pabrik tekstil miliknya, semua berasal dari tangan perempuan yang pagi ini datang naik ojek. Ia membuka laptop, mengecek email, dan mulai bekerja. Tak lama, sekretarisnya masuk sambil membawa kopi. "Ini, Bu Rini," ucapnya. "Terima kasih, Lia," kata Rini sambil tersenyum. Sekretarisnya, "Lia, duduk sebentar." "Bu Rini, saya lihat kemarin Pak Andre datang ke kantor. Apa beliau tahu Ibu kerja di sini?" "Belum," jawab Rini ringan. "Dia pikir aku kerja di bagian administrasi." Lia terdiam. Lalu ia berbisik pelan, "Maaf, Bu, tapi kenapa Ibu masih menyembunyikan semuanya dari suami sendiri?" Rini tidak langsung menjawab. Ia menyesap kopi, lalu meletakkannya pelan. "Karena aku ingin tahu siapa Andre sebenarnya," katanya akhirnya. "Kalau dia mencintaiku tanpa tahu siapa aku, berarti dia mencintaiku sungguh-sungguh. Tapi kalau dia cuma mencintaiku karena yang kupunya, maka cepat atau lambat, dia akan menunjukkan aslinya." Lia menunduk. Ia tahu, bosnya ini wanita kuat. Tapi ia juga tahu, Rini sering menahan luka sendirian. Tidak banyak yang tahu betapa perihnya menjadi perempuan yang terlalu banyak memberi. Siang hari, Rini makan di kantin bersama karyawan. Tidak ada yang aneh. Semua menganggap dia staf biasa. Rini tidak pernah duduk di ruangan eksekutif lantai atas. Ia lebih suka duduk di sudut ruangan kantin, makan bersama pegawai lain sambil mendengarkan keluhan mereka tentang atasan masing-masing. Dari situlah ia tahu situasi kantor tanpa harus menunggu laporan resmi. Kadang ia heran pada dirinya sendiri. Kenapa ia harus capek-capek menyamar, berpura-pura bukan siapa-siapa? Tapi setiap kali ia melihat wajah Andre,
Ia menemukan jawabannya. Ia mencintai pria itu. Ia ingin percaya bahwa cinta itu ada tanpa embel-embel harta. Bahwa pria itu memilihnya karena hati, bukan karena dompet. Sayangnya, cinta sering tak sesederhana itu. Sore hari, saat pulang kerja, Rini mampir ke rumah ibunya. Di rumah tua yang terletak di pinggir Jakarta Selatan, ibunya tinggal sendirian. Meski sederhana, rumah itu penuh kehangatan. Ibunya menyambutnya dengan senyum lebar dan pelukan. "Kamu datang juga akhirnya," kata ibunya. "Lagi rindu," jawab Rini sambil mencium tangan ibunya. Mereka duduk di ruang tengah. Ibu Rini menyuguhkan teh panas dan pisang goreng. Udara sore membuat semuanya terasa lebih damai. "Bagaimana Andre?" tanya ibunya hati-hati. "Masih sama," jawab Rini singkat. "Masih belum tahu siapa kamu sebenarnya." Rini menggeleng. Ibunya menatap putrinya dengan dalam. "Kamu yakin dengan semua ini, Nak?" "Aku hanya ingin tahu siapa dia," ulang Rini pelan. Ibunya tak berkata-kata lagi. Ia tahu Rini keras kepala, tapi ia juga tahu anaknya bukan orang bodoh. Jika Rini menyembunyikan kekayaannya dari suaminya, pasti ada alasan kuat. Malam harinya, Rini pulang ke rumahnya sendiri. Rumah itu luas, tapi ia tinggal hanya berdua dengan Andre. Sejak awal menikah, Andre tidak tahu bahwa rumah itu milik Rini. Ia pikir rumah itu hadiah dari orang tua Andre. Rini membiarkan saja. Ia tak pernah merasa perlu menjelaskan. Andre belum pulang. Sudah jam 9 malam. Tidak ada kabar. Rini duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Ponselnya ia genggam erat. Tidak ada pesan masuk. 10 menit kemudian, suara pintu dibuka dari luar. Andre masuk dengan wajah lelah. "Kok belum tidur?" tanyanya datar. "Aku nungguin kamu," jawab Rini tenang. Andre hanya mengangguk, lalu masuk ke kamar tanpa bicara lagi. Rini menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu kamar. Ia menarik napas panjang. Setiap malam seperti ini. Pulang larut, tidak bicara banyak, bahkan tidak menanyakan kabarnya. Dulu tidak seperti itu. Dulu Andre sangat hangat. Selalu menjemputnya di kantor. Selalu bertanya, "Mau makan apa malam ini?" Sekarang semuanya dingin. Seperti es. Rini masuk ke kamar, mengganti pakaian, lalu berbaring di tempat tidur. Andre sudah lebih dulu tertidur, membelakangi Rini. Ia tak tahu, apakah laki-laki itu masih mencintainya atau tidak. Tapi ia tahu satu hal, perasaan Rini belum berubah. Ia masih mencintai Andre. Tapi sampai kapan? Rini memandangi langit-langit kamar yang temaram. Di pikirannya berputar ulang semua kenangan sejak pertama bertemu Andre. Di kampus, 5 tahun lalu. Saat Andre menawarkan payung di tengah hujan. Saat mereka pertama kali makan di warung pecel lele. Saat Andre melamarnya dengan cincin yang sangat sederhana, tapi dengan tatapan yang membuat hatinya meleleh. Rini menangis diam-diam malam itu. Bukan karena ia lemah, tapi karena hatinya mulai ragu. Apakah yang ia pertahankan masih pantas diperjuangkan? Pagi harinya, ia bangun lebih awal. Seperti biasa, ia membuatkan sarapan. Roti bakar, telur dadar, dan kopi. Tapi Andre hanya mengambil kopi lalu pergi begitu saja. "Enggak sarapan?" tanya Rini pelan. "Aku enggak sempat. Ada meeting pagi-pagi," jawab Andre, tanpa menoleh. Rini hanya mengangguk. Ia tahu, meeting itu bukan meeting kerja. Tapi ia tak ingin bertanya. Tidak pagi ini. Ia sudah terlalu lelah berdebat. Setelah Andre pergi, Rini duduk sendiri di meja makan. Menatap 2 piring yang hanya satu yang disentuh. Ia menarik napas pelan, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Kamu harus kuat, Rin." Dan ia memang kuat. Setiap hari, ia berangkat kerja seperti biasa. Mengatur laporan, tanda tangan dokumen, bahkan menerima tamu penting dari luar negeri. Semua ia kerjakan dengan sempurna. Namun di balik semua itu, hatinya penuh tanya. Apakah ini pernikahan yang layak dipertahankan? Atau hanya sebuah kebohongan panjang yang akan hancur pada waktunya? Dan saat itu tiba, ia tahu, ia harus sudah siap. Udara pagi masih terasa segar ketika Rini menyiapkan sarapan di dapur. Tangannya cekatan mengoleskan mentega ke atas roti,
lalu mengangkat telur dadar dari wajan ke piring saji. Di meja makan sudah tertata 2 cangkir kopi. 1 untuk dirinya, 1 untuk Andre. Ia tahu Andre menyukai kopi pahit tanpa gula. Ia sudah menghafal semua kebiasaan suaminya sejak mereka menikah 3 tahun lalu. Namun akhir-akhir ini, kebiasaan itu mulai berubah. Langkah kaki Andre terdengar dari arah kamar. Pagi ini ia tidak menyapa seperti biasanya. Ia hanya berjalan melewati Rini yang sedang menuangkan kopi ke cangkirnya, lalu langsung duduk di kursi meja makan tanpa sepatah kata pun. Rini hanya tersenyum kecil, menyembunyikan rasa pedih yang bersemayam di dadanya. "Telurmu nggak gosong, kok? Aku jaga apinya," kata Rini berusaha mencairkan suasana. Andre hanya mengangguk. Matanya terpaku pada layar ponsel. Jemarinya sibuk mengetik pesan. Sesekali ia tersenyum kecil, lalu tertawa pelan, seolah membaca sesuatu yang lucu. Rini memperhatikannya tanpa berkata apa-apa. Ada yang berbeda. Senyuman itu bukan senyum yang ia arahkan padanya. Itu senyum yang asing. Sudah berbulan-bulan Andre tidak pernah tersenyum padanya seperti itu. "Kamu kerja hari ini?" tanya Andre tiba-tiba tanpa menatap. "Ya, seperti biasa," jawab Rini pelan. Andre mengangguk pelan, lalu menyeruput kopinya. Ia bangkit dari kursi, mengambil kunci mobil di atas meja, dan segera melangkah ke pintu. "Enggak bareng ke kantor?" tanya Rini lagi, berusaha menyentuh sisa-sisa kebiasaan yang mulai memudar. "Enggak, aku ada urusan dulu, nanti langsung ke kantor," jawab Andre sambil berlalu keluar. Rini berdiri mematung di depan pintu. Matanya menatap punggung suaminya yang makin menjauh. Mobil Andre melaju cepat keluar dari garasi. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman di dahi seperti dulu. Hanya jarak yang makin terasa lebar, dan diam yang makin memekakan telinga. Hari-hari berikutnya, perubahan sikap Andre semakin terasa. Ia sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Alasannya selalu sama, lembur, rapat mendadak, urusan klien. Tapi Rini tahu, semua itu hanya alasan. Ia mengenal Andre terlalu baik untuk bisa dibohongi. Di kamar, Andre semakin sering membawa ponsel ke kamar mandi, tidur sambil menggenggam ponsel, dan memalingkan layar ketika Rini mendekat. Ia bahkan mulai milok semua aplikasinya. Kata sandi berubah. Sidik jari diganti. Semua menjadi sinyal jelas bahwa Andre sedang menyembunyikan sesuatu. Namun Rini tetap diam. Ia tidak ingin membuat masalah sebelum ia yakin. Ia masih memberi Andre kesempatan. Mungkin hanya stres kerja. Mungkin hanya fase. Tapi harapan itu mulai terkikis sedikit demi sedikit. Seperti malam itu. Pukul 11 malam, Rini duduk sendiri di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tak ada satupun tayangan yang ia perhatikan. Ia hanya menunggu. Sudah 4 malam berturut-turut Andre pulang lewat tengah malam. Dan setiap kali pulang, baunya selalu sama. Parfum wanita yang tidak ia kenal. Ketika akhirnya pintu terbuka, Rini segera berdiri. "Kamu dari mana?" tanyanya pelan. Andre menghela napas. "Lembur. Lembur sampai jam 11 malam. Aku capek." "Rin, jangan tanya macam-macam." Rini menelan ludah. Ia ingin percaya. Tapi mulutnya tidak bisa diam. "Aku cuma pengen tahu, masih pantaskah aku dianggap istrimu?" tanyanya lirih. Andre mendekat, suaranya meninggi. "Kamu tuh kenapa sih? Terlalu sensitif. Aku kerja cari uang buat kita. Masa kamu nggak ngerti?" Rini menahan air mata. Ia tidak ingin bertengkar. Tapi hatinya mulai goyah. Keesokan harinya, saat Andre sudah berangkat kerja, Rini memberanikan diri memeriksa laci meja kerja Andre. Ia tahu itu salah, tapi ia butuh jawaban. Ia menemukan sebuah nota restoran mahal di kawasan Senopati. Makan malam untuk 2 orang. Menu wine, makanan Italia, dan dessert mahal. Tanggal di nota itu adalah malam Andre bilang ia lembur. Tangannya gemetar. Ia duduk di lantai kamar, menatap nota itu lama sekali. Rasanya seperti ditusuk pelan-pelan. Sakit, tapi tidak berdarah. Hari-hari berjalan, dan Andre semakin sering mengabaikan Rini. Ia jarang makan di rumah, jarang menjawab telepon, bahkan lupa ulang tahun pernikahan mereka. Rini mulai merasa seperti pembantu di rumahnya sendiri. Ia memasak, mencuci,
membersihkan rumah, menyiapkan kebutuhan Andre, tapi hanya mendapat balasan acuh tak acuh. Suatu malam, Rini memberanikan diri membicarakan perasaannya. "Aku ngerasa kamu jauh banget akhir-akhir ini," katanya sambil duduk di ujung ranjang. Andre menoleh dengan ekspresi datar. "Aku sibuk. Tapi kamu beda. Andre, dulu kamu selalu cerita apapun ke aku. Sekarang kamu kayak orang asing." Andre berdiri. "Kamu terlalu lebay. Jangan bikin aku stres. Hidupku udah ribet di luar." Rini menunduk. Ia ingin marah. Tapi suaranya hanya bisa berbisik. "Kalau kamu capek sama aku, bilang aja." Andre mengambil jaketnya dan berjalan ke pintu. "Kamu mau kemana?" tanya Rini. "Udara kamar bikin sumpek. Aku butuh udara segar." Begitu pintu tertutup, Rini jatuh terduduk. Ia memeluk lututnya. Matanya berkaca-kaca. Jantungnya terasa sesak. Ia mulai sadar, Andre bukan lagi lelaki yang dulu ia kenal. Lelaki itu sudah hilang, mungkin untuk selamanya. Malam itu, Rini tidak tidur. Ia menunggu hingga subuh. Tapi Andre tidak pulang. Hari-hari berikutnya makin menyakitkan. Andre mulai membawa parfum wanita di bajunya. Rini pura-pura tidak mencium. Andre mulai menolak disentuh. Rini pura-pura tidak kecewa. Andre mulai bicara dengan nada tinggi, bahkan di depan orang lain. Rini pura-pura tidak malu. Hingga pada suatu pagi, saat Rini berangkat kerja, ia melihat Andre sedang tersenyum sendiri di depan cermin. Ia berdandan rapi, memakai parfum mahal, mengenakan jas yang baru. Rini menatapnya dengan pelan. "Kamu ada acara?" Andre membalas tanpa menoleh. "Meeting sama klien penting." Rini tahu, itu bukan pertemuan bisnis. Dan kali ini, ia tidak akan berpura-pura tidak tahu. Dalam hati, ia menyusun rencana. Jika Andre mengira dirinya bodoh, biarlah. Tapi pada waktunya, semua kebenaran akan terbuka. Dan saat itu datang, Rini ingin melihat sendiri wajah suaminya yang selama ini menyembunyikan bangkai di balik senyum manisnya. Tapi belum sekarang. Belum. Masih ada waktu untuk melihat seberapa jauh kebohongan itu akan dibawa lari. Dan Rini akan terus diam, hingga saat yang tepat tiba. Rini berdiri di depan cermin kamar, menatap dirinya dalam diam. Di balik senyum tipis yang ia lukiskan, hatinya tidak bisa lagi disangkal. Ada luka yang ia sembunyikan terlalu dalam. Pagi itu Andre berpamitan seperti biasa, dengan ekspresi datar dan suara malas. "Meeting di luar kota, 2 hari. Jangan ganggu aku dulu, ya?" katanya sambil merapikan jas. Rini hanya mengangguk. "Hati-hati," jawabnya pelan. Andre tidak membalas. Ia hanya melirik sekilas, lalu melangkah keluar rumah tanpa pelukan, tanpa cium di kening seperti dulu. Pintu ditutup dengan sedikit hentakan. Rini menunduk. Di genggamannya, ada 2 tiket hotel yang ia temukan semalam di dalam kantong celana Andre yang dilempar sembarangan di kursi. Bukan tiket hotel untuk pertemuan bisnis. Bukan juga tiket hotel untuk 2 rekan kerja. Rini menatap tulisan dalam bukti pemesanan hotel, Honeymoon Suite, 2 Nights. Perutnya bergejolak. Ia ingin memuntahkan semuanya. Tapi ia memilih diam. Sudah cukup lama ia menahan segalanya sendirian. Tapi kali ini, ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Bukan lagi sekadar mencurigai. Ia ingin tahu siapa wanita itu. Dan seberapa jauh Andre tega membuang cinta yang dulu ia tanam bersama. Hari itu Rini mengambil cuti dari kantor. Tidak ada yang tahu. Bahkan Lia, sekretarisnya, hanya diberitahu bahwa Rini sedang menghadiri pertemuan luar kota dengan calon investor. Padahal ia sudah merencanakan sesuatu. Ia mengenakan baju gamis abu-abu yang sederhana, lalu membawa tas kecil. Ia memesan ojek online dan turun tidak jauh dari kawasan hotel tempat Andre menginap. Ia tidak mau terlihat mencolok. Ia hanya berdiri dari kejauhan, di seberang jalan, di balik trotoar yang ramai, menatap lobi hotel megah itu dengan dada sesak. 30 menit berlalu. 40. Hingga akhirnya sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan pintu utama. Rini mengenali mobil itu. Mobil yang ia beli atas nama Andre. Ia bahkan yang membayar pajaknya setiap tahun. Ia yang menanggung cicilannya diam-diam karena tidak mau Andre pusing. Dari dalam mobil,
Andre keluar lebih dulu. Ia tampak berbeda. Rambutnya ditata lebih rapi dari biasanya. Jas mahal membalut tubuhnya, dan wajahnya penuh semangat. Lalu seorang wanita menyusul dari pintu mobil sebelah. Perempuan muda, cantik, memakai gaun merah ketat yang menggoda. Bibirnya merah menyala, rambutnya panjang dikuncir tinggi. Ia berjalan dengan penuh percaya diri ke arah lobi, merangkul tangan Andre tanpa malu sedikit pun. Rini menahan napas. Wanita itu memeluk lengan suaminya seperti tidak peduli siapa yang melihat. Andre tidak menolak. Bahkan ia membungkuk dan mencium pipi wanita itu sebelum masuk ke dalam lift. Dunia Rini runtuh seketika. Ia berdiri membeku di trotoar, tak sanggup bergerak. Matanya panas, dadanya sesak. Tapi tak ada air mata yang jatuh. Hatinya seperti tidak punya tenaga lagi untuk menangis. Perempuan itu bukan hanya selingkuhan. Ia wanita yang jelas-jelas tahu Andre sudah menikah. Cara ia memeluk Andre, cara Andre membalasnya. Semua terlalu mesra untuk sekadar teman dekat. Rini berbalik, melangkah pelan meninggalkan tempat itu. Ia tidak sanggup melihat lebih lama. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kosong. Ia tidak tahu harus marah, menangis, atau tertawa karena ternyata semua firasatnya benar. Ia tidak heran, hanya hancur. Seperti rumah yang perlahan-lahan dibakar dari dalam, lalu tinggal puing tanpa api. Malamnya, Rini duduk di ruang tamu sendirian. Televisi menyala tapi tidak ia lihat. Suara tawa dari acara komedi di layar hanya membuat hatinya terasa lebih sepi. Di meja, ia menaruh 2 lembar tiket hotel dan foto Andre bersama wanita itu yang diam-diam ia potret dari ponsel. Ia ingin menelepon Andre. Tapi untuk apa? Mengkonfrontasi? Minta penjelasan? Rini tahu, tidak akan ada jawaban yang cukup untuk menjelaskan pengkhianatan seperti itu. Yang menyakitkan bukan hanya pengkhianatannya, tapi fakta bahwa Andre bisa tersenyum begitu tulus kepada orang lain. Setelah sekian lama wajahnya dingin di depan Rini. Keesokan harinya, Rini kembali ke kantor seperti biasa. Ia berpakaian seperti biasa, bekerja seperti biasa, tersenyum seperti biasa. Tidak ada satupun yang tahu bahwa malam sebelumnya ia melihat suaminya tidur di pelukan perempuan lain. Tidak ada yang tahu bahwa hati Rini sedang berdarah hebat. Sore harinya, Lia masuk ke ruang kerja. Bu Rini, ada yang ingin saya sampaikan. Apa? Tanya Rini sambil tersenyum. Lia tampak ragu. Kemarin saya lihat Pak Andre di Senayan City. Dia bersama seorang perempuan. Yang pakai gaun merah? Tanya Rini tanpa ekspresi. Lia terdiam, lalu mengangguk. Rini menatap layar laptopnya. Lia, kamu percaya sama karma? Lia tidak menjawab. Rini memejamkan mata sebentar, lalu berkata, kalau aku diam, bukan berarti aku bodoh. Kadang, orang diam karena dia sedang menyiapkan sesuatu. Hari berikutnya, Andre pulang dengan wajah berseri. Entah kenapa. Ia tidak tahu bahwa Rini sudah tahu segalanya. Ia tidak tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan kini bagai pisau yang Rini rasakan di dadanya. Rin, kamu masak apa? Aku lapar. Rini bangkit, ke dapur, lalu menyiapkan makanan seperti biasa. Ia menatap piring itu. Dalam hatinya, ia berkata, mungkin ini terakhir kalinya aku melayanimu dengan hati tulus. Di meja makan, Andre makan dengan lahap. Rini duduk di depannya, menatap wajah itu lama sekali. Wajah yang dulu ia cintai sepenuh hati. Wajah yang kini terasa asing. Besok kamu keluar kota lagi? Tanya Rini pelan. Andre mengangguk. Ada urusan bisnis di Bandung. Meeting lagi? Iya, jawab Andre cepat, tidak menoleh. Rini menunduk. Ia sudah tahu jawabannya palsu. Tapi ia tidak peduli lagi. Dalam hati, ia berkata, lanjutkan sandiwaramu. Nikmatilah peranmu sebagai pria sempurna di hadapan istri yang kau hianati diam-diam. Sampai waktu itu tiba. Sampai semua topengmu aku cabut satu persatu. Rini tersenyum samar. Tidak ada air mata. Hanya diam. Tapi diamnya bukan karena menyerah. Diam itu adalah badai yang sedang menanti saatnya meledak. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada lagi tempat bersembunyi. Pagi itu seperti biasanya, Rini sudah lebih dulu bangun.
Ia menyeduh kopi untuk dirinya sendiri sambil menatap laporan keuangan perusahaannya di tablet. Pagi yang dingin diiringi gerimis kecil dari luar jendela, namun tak membuat suasana hatinya hangat. Ada gumpalan sesak yang sulit ia keluarkan sejak semalam. Tatapan Rian yang dingin dan kata-kata tajamnya masih tertancap jelas di benaknya. Ia menatap ke arah kamar. Suaminya masih tertidur pulas. Rian tidur dengan leluasa, mendengkur kecil seperti tak ada beban. Rini menarik napas panjang. Ia menggeleng pelan, lalu kembali ke dapur, menyiapkan sarapan, bukan karena cinta, tapi karena kebiasaan. Ia masih mencoba menjadi istri yang baik, setidaknya untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang mulai retak. Tak lama kemudian, Rian bangun. Dengan malas ia berjalan ke meja makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan ucapan, "Selamat pagi," pun tak ia lontarkan. Ia duduk, membuka ponsel, dan mulai mengetik. Rini memperhatikannya diam-diam. Wajah Rian terlihat sumringah. Sesekali ia tersenyum sendiri. "Ada yang lucu?" tanya Rini sambil menyimpan piring nasi goreng di hadapannya. "Biasa aja," jawab Rian singkat, tanpa menoleh. Rini menahan dirinya untuk tidak bertanya lebih jauh. Tapi nalurinya mengatakan sesuatu sedang terjadi. Ia tak bodoh. Wanita mana yang tidak peka jika suaminya mulai berubah? Rini bergegas berganti pakaian. Hari ini ia ada pertemuan penting dengan tim investor dari Jepang. Ia mengenakan blazer putih dan celana panjang bahan berwarna krem. Wajahnya dirias natural, rambutnya digulung rapi, memberi kesan profesional dan berkelas. "Rian, aku pergi dulu. Makanannya udah di meja. Jangan lupa pintu dikunci ya," ucapnya sambil mengambil tas kerja. Rian hanya mengangguk tanpa menoleh. Rini menatapnya sejenak, lalu pergi dengan hati yang semakin penuh tanya. Sesampainya di kantor, Rini langsung disambut oleh asistennya, Maya. "Bu, semua sudah siap di ruang rapat. Pak Sugiyama dari Tokyo juga sudah datang lebih awal," lapor Maya. Rini tersenyum dan mengangguk. Ia melangkah percaya diri ke ruang rapat. Dalam dunia kerjanya, Rini adalah sosok yang sangat disegani. Keputusan-keputusannya tajam, taktis, dan selalu menguntungkan. Namun siapa sangka, wanita tangguh ini diam-diam menyimpan luka di rumahnya sendiri. Pertemuan berlangsung sukses. Rini bahkan mendapatkan pujian langsung dari delegasi Jepang karena strateginya untuk memperluas pasar ke Asia Tenggara. Setelah itu, ia kembali ke ruang kerjanya, membuka laptop, dan tak sengaja melihat notifikasi pesan masuk di ponsel yang tak sempat ia silent sejak pagi. Dari nomor tak dikenal, muncul satu foto. Foto seorang wanita mengenakan gaun ketat merah menyala, berpose di hadapan kaca dengan caption, "Terima kasih untuk makan malam romantisnya, Mas Rian." Jantung Rini seolah berhenti berdetak sesaat. Tangannya bergetar saat menggulir layar ke bawah. Ada beberapa foto lain, Rian dan wanita itu di restoran mahal. Rian menggenggam tangan wanita itu, dan bahkan satu video pendek saat mereka berpelukan di lobi hotel. Rini mengepalkan tangannya. Wajahnya memanas. Ia memandangi foto-foto itu dengan mata berkaca-kaca. Dada Rini terasa sesak, seperti dihantam palu besar. Ia masih mencoba berpikir jernih, tapi semua bukti itu terlalu nyata untuk diabaikan. Sore harinya, Rini pulang lebih cepat. Rumah terasa sunyi. Rian belum pulang. Rini duduk di ruang tamu sambil terus memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Air matanya jatuh satu persatu. Bukan karena cemburu, tapi karena pengkhianatan yang terasa begitu dalam. Beberapa jam kemudian, terdengar suara motor berhenti di halaman. Rian masuk dengan wajah santai dan aroma parfum yang asing bagi hidung Rini. "Kamu dari mana?" tanya Rini dengan suara tenang tapi penuh tekanan. Rian mengangkat bahu. "Ngopi sama teman." "Teman wanita, kan?" Rian menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Rini mengangkat ponselnya, menunjukkan foto-foto itu. Wajah Rian langsung pucat. Ia merebut ponsel itu dengan kasar. "Dari mana kamu dapat ini? Kamu nguping? Kamu nyuruh orang nyelidikin aku, ya? Harusnya aku yang marah. Tapi kamu malah balik nyalahin aku?" teriak Rini dengan mata berkaca-kaca. "Sudahlah, Rin. Aku capek dengan hidup kayak gini. Kamu terlalu sibuk dengan kerjaanmu, terlalu dominan. Aku butuh perhatian, bukan cuma uang."
Uang? Siapa yang kasih makan kamu? Siapa yang bayar cicilan rumah ini? Mobil itu? Tagihan bulanan? Aku? Rian. Aku. Rian membalikan badan, lalu berjalan masuk ke kamar sambil membanting pintu. Rini terduduk. Napasnya terengah. Ia menangis di sofa, sendirian, mencoba memahami kenapa seseorang yang dulu ia cintai bisa berubah jadi orang asing yang kejam. Beberapa hari berlalu. Hubungan mereka makin dingin. Rian makin sering keluar rumah. Bahkan tak jarang ia menginap di luar tanpa memberi kabar. Rini hanya bisa menahan air mata dan membiarkan luka itu menganga. Di kantor, ia tetap bersinar. Tak ada satupun koleganya yang tahu bahwa senyuman Rini adalah tameng dari patah hati yang sangat dalam. Hingga suatu malam, Rini melihat dompet Rian tergeletak di meja. Ia membukanya untuk mencari kartu BPJS yang ia butuhkan untuk keperluan pengajuan asuransi keluarga. Tapi yang ia temukan malah secari kertas, bukti reservasi hotel mewah selama 2 malam, atas nama Rian dan seorang wanita bernama Winda. Itu adalah titik balik. Rini tak lagi ingin bersabar. Ia tahu sekarang bahwa suaminya bukan hanya tak setia, tapi juga mempermalukannya secara terang-terangan. Ia mulai mengumpulkan bukti. Rini menyewa detektif pribadi. Dalam seminggu, ia mendapatkan semua rekaman yang ia butuhkan. Foto-foto, video, sampai percakapan antara Rian dan Winda yang sangat mesra. Bahkan mereka menyebut Rini sebagai ATM hidup. Hatinya hancur, tapi juga terbakar. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena harga dirinya diinjak-injak oleh seseorang yang ia bantu dari nol. Saat semua bukti terkumpul, Rini duduk sendirian di kamarnya, menatap cermin. Ia melihat wajah lelah tapi kuat. Ia tahu, sudah saatnya menyusun langkah. Ia tidak akan menangis lagi. Tidak akan mengemis cinta dari pria yang tak menghargainya. Tidak akan membiarkan pelakor itu mengira telah menang. Padahal yang mereka rampas hanyalah seorang pria yang tak punya apa-apa. Malam itu, Rini duduk sendiri di balkon kamar utama. Angin malam menerpa wajahnya yang tampak mulai letih. Pikirannya kacau. Emosinya bercampur aduk antara marah, sedih, dan kecewa. Ia menatap kosong ke arah jalanan depan rumah. Jalanan yang setiap malam ia tunggu-tunggu kedatangan Dimas. Suaminya, yang kini entah sedang di mana, entah sedang bersama siapa. 3 hari sudah Dimas tak pulang. Awalnya Rini mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir positif. Mungkin ada urusan mendadak. Mungkin Dimas memang sedang ada pekerjaan luar kota. Tapi pesan-pesan dan telepon dari Rini tak satu pun dibalas atau dijawab. Bahkan saat Rini menghubungi rekan-rekan kerja Dimas, tak ada yang tahu keberadaan suaminya itu. Semua berkata tak ada jadwal kerja luar kota minggu ini. Rini memejamkan mata, mengingat kembali semua pengorbanan yang telah ia lakukan demi mempertahankan rumah tangganya. Dulu, saat memutuskan untuk menikah dengan Dimas, semua keluarga Rini menolak keras. Mereka tahu siapa Dimas sebenarnya. Lelaki biasa saja, tak punya harta, tak punya masa depan yang jelas. Tapi Rini bersikeras. Ia yakin cinta bisa mengubah segalanya. Dia akan berubah kalau aku setia, kata Rini dulu pada ibunya. Tapi nyatanya, Rini kini justru ditinggalkan tanpa kejelasan, diperlakukan seolah dia tidak punya harga diri. Bahkan statusnya sebagai istri seakan tak ada artinya. Ia tak tahu Dimas masih menganggapnya istri atau hanya sekadar formalitas saja. Esok paginya, Rini memberanikan diri pergi ke kantor Dimas. Ia datang lebih awal, berharap bisa bertemu Dimas langsung sebelum mulai bekerja. Namun saat sampai di depan gedung kantor itu, security menghalanginya. Maaf Bu, Ibu siapa ya? Saya Rini, istri dari Dimas Arya. Satpam itu tampak bingung. Ia lalu bicara pelan, Pak Dimas sudah 3 hari ini tidak masuk, Bu. Kami pikir sedang cuti. Tidak ada kabar juga. Dada Rini berdebar keras. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Kalau begitu, saya bisa masuk ke ruangannya? Saya hanya ingin melihat apakah ada sesuatu yang bisa menjelaskan kemana dia pergi. Maaf Bu, saya tidak bisa izinkan. Harus ada izin atasan. Rini tersenyum tipis. Ia tahu, tidak akan semudah itu. Maka ia pun kembali ke mobilnya, menyalakan mesin, dan berkendara menuju tempat yang paling masuk akal ia kunjungi sekarang. Apartemen lama tempat Dimas dan temannya sering nongkrong. Setibanya di sana,
Penjaga apartemen mengenalinya. Rini menanyakan soal Dimas. Mas Dimas? Oh, dia kemarin datang, Bu. Tapi sama seorang perempuan. Baru kemarin sore mereka keluar bawa koper. Katanya mau ke puncak. Rini menahan napas. Jantungnya terasa dicekik. Puncak? Dengan perempuan? Siapa perempuan itu? Sorenya, Rini memanggil asistennya, Nina. Nina, tolong siapkan tim investigasi. Aku ingin tahu siapa perempuan yang akhir-akhir ini dekat dengan Dimas. Dan aku ingin tahu semua aktivitas Dimas di luar rumah. Nina mengangguk. Saya akan atur sekarang juga, Bu. Rini berdiri sambil menatap cermin. Tatapannya tidak lagi kosong. Kali ini ada api yang menyala di matanya. Aku sudah cukup sabar. Kalau ini memang tentang perempuan lain, maka aku takkan tinggal diam. Biar dia tahu siapa yang sebenarnya dia permainkan. 3 hari berselang, Nina membawa hasil investigasi lengkap. Foto-foto, rekaman, dan bukti transfer uang yang mengejutkan. Ternyata, Dimas telah mentransfer sejumlah uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya dan menggunakannya untuk bersenang-senang bersama perempuan bernama Tika, seorang pegawai kontrak di kantor mereka, yang dikenal suka merayu pria-pria beristri. Mereka sudah mulai menjalin hubungan sejak 2 bulan lalu. Bu, Pak Dimas sering keluar kantor untuk bertemu dengan Tika. Mereka juga sempat liburan ke Bali bulan lalu. Saat ibu keluar kota untuk rapat direksi, jelas Nina dengan nada hati-hati. Rini hanya diam. Tapi matanya menatap tajam lembar-lembar foto yang tersusun rapi di meja kerjanya. Ada foto Dimas dan Tika sedang berpelukan, makan malam mewah, bahkan menginap di villa. Jadi dia pakai uang perusahaan buat bersenang-senang? Dan selingkuh pula? Gumam Rini pelan. Ia menghela napas panjang. Lalu berdiri. Nina, tolong urus proses pemutusan kerja Tika secara resmi. Hari ini juga. Dan untuk Dimas, biar aku yang urus sendiri. Malam itu, Dimas pulang. Tanpa rasa bersalah, tanpa sedikit pun raut penyesalan. Ia hanya tersenyum santai saat melihat Rini duduk di ruang tamu. Wah, tumben kamu masih bangun. Aku capek banget. Rin, mau langsung tidur ya? Rini tidak menoleh. Hanya berkata pelan, nikmat ya liburan di puncak sama Tika. Langkah Dimas terhenti. Apa maksudmu? Rini berdiri perlahan. Mata mereka bertemu. Jangan pura-pura bodoh. Dimas, aku tahu semuanya. Uang perusahaan yang kamu pakai. Perempuan murahan itu. Semua. Dimas mencoba membela diri. Kamu nyuruh orang ngikutin aku. Kalau kamu nggak punya rasa bersalah, buat apa takut? Balas Rini tajam. Aku ini istrimu, Dimas. Dan kamu sudah menyia-nyiakan aku. Padahal semua yang kamu pakai, semua yang kamu banggakan, mobil, rumah, pakaian, kartu kredit, itu semua atas namaku. Itu semua dari uangku. Kamu lupa diri. Dimas terdiam. Wajahnya merah padam. Rini melanjutkan, dan mulai besok, semua fasilitas yang kamu nikmati akan dihentikan. Termasuk akses ke rekening. Aku juga sudah menonaktifkan kartu perusahaanmu. Mau hidup enak? Pergilah cari sendiri. Jangan numpang sama aku lagi. Aku suamimu, Rin? Justru karena kamu suamiku, aku beri kamu pilihan. Minta maaf dengan jujur, kembali sebagai lelaki bertanggung jawab, atau pergi sekarang dan bawa semua harga dirimu yang sudah hancur itu. Dimas tak menjawab. Ia memilih pergi ke kamar tanpa berkata-kata. Tapi di dalam hatinya, ia tahu. Masa, enaknya sudah selesai. Sementara Rini berdiri dengan dada tegak. Ia tidak akan mundur lagi. Tak akan memberi celah untuk dilukai untuk kedua kalinya. Dan untuk perempuan bernama Tika itu, belum selesai urusannya. Fitri berdiri mematung di depan rumah kontrakan kecil yang baru saja ia sewa. Lantai rumah masih beralaskan semen kasar. Dindingnya bercat putih yang mulai mengelupas, dan jendela kayu tua itu berderit setiap kali angin menyusup masuk. Suasana begitu sepi. Tak ada suara anak-anak, tak ada aroma masakan yang pernah ia hirup setiap pagi di rumah lamanya. Ia menggenggam kunci rumah itu erat-erat, seperti menggenggam sisa-sisa harga dirinya yang telah dihancurkan Abdur dan ibunya. Ia membuka pintu, menghela napas panjang, lalu melangkah masuk.
Di sudut ruangan yang kosong itu, ia hanya meletakkan satu koper tua dan satu kardus berisi pakaian dan dokumen penting. Fitri terduduk lemas di lantai. Tangannya menutup wajahnya yang mulai basah oleh air mata. Ia merasa sangat hancur. Ia telah kehilangan rumah, anak, dan harga dirinya dalam sekejap. Tapi di balik tangisnya, Fitri menyimpan bara dendam yang semakin hari semakin menyala. Ia tak akan diam. Ia tak akan membiarkan orang-orang yang menghancurkannya hidup tenang. 1 minggu berlalu. Fitri mulai bekerja di sebuah warung makan kecil milik temannya semasa SMA, Rina. Rina menerima Fitri tanpa banyak bertanya. Hanya memeluknya dan memberikan senyum hangat. Fitri mulai menjalani hari-hari barunya sebagai pelayan warung, bangun pagi, bersih-bersih, menyiapkan bahan masakan, melayani pelanggan, dan mencuci piring. Meski tubuhnya lelah, tapi hatinya mulai terisi semangat baru. Suatu hari, saat sedang mengantarkan pesanan, ia melihat seorang pria tua duduk sendirian di meja pojok. Pria itu menatap Fitri lekat-lekat. Fitri awalnya merasa risih, tapi tetap tersenyum sopan. "Maaf Pak, ini pesanannya," ucap Fitri sambil meletakkan sepiring nasi goreng dan segelas es teh manis. "Terima kasih. Namamu Fitri, kan?" tanya pria itu pelan. Fitri terkejut, menatap pria tua itu dengan bingung. "Iya, Pak. Bapak kenal saya?" Pria itu tersenyum. "Saya kenal ayahmu dulu. Kami pernah bekerja bersama. Aku tahu kau anaknya. Aku juga dengar apa yang terjadi dengan keluargamu." Fitri hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Pria itu lalu menyodorkan kartu nama. "Aku punya usaha ekspor makanan ke luar negeri. Saat ini aku sedang butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk membantuku mengurus bagian dokumentasi dan pembukuan. Aku dengar kau dulu pernah bekerja di Hong Kong, dan kau cukup cerdas. Kalau kau tertarik, hubungi nomor itu." Fitri memandang kartu nama itu dengan tatapan ragu. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang menyuruhnya untuk mencoba. Ini mungkin jalan baginya untuk bangkit. 2 hari kemudian, Fitri memutuskan untuk menghubungi pria itu, Pak Raffi. Mereka bertemu di sebuah kantor kecil namun rapi di kawasan industri. Pak Raffi menjelaskan dengan rinci pekerjaannya dan tanggung jawab Fitri. Tanpa pikir panjang, Fitri menerima tawaran itu. Hari-hari Fitri berubah drastis. Ia kini bekerja kantoran, berurusan dengan dokumen ekspor, invoice, dan komunikasi dengan pihak luar negeri. Gajinya cukup untuk menabung dan menyewa tempat tinggal yang lebih layak. Ia mulai berdandan rapi, menyisir rambutnya dengan telaten, mengenakan parfum, dan mengenakan pakaian sederhana namun elegan. Ia kembali menjadi dirinya yang dulu, Fitri yang cerdas, mandiri, dan percaya diri. Sementara itu, Abdur menjalani kehidupannya bersama wanita barunya, Siska. Namun, kehidupan rumah tangga mereka jauh dari kata harmonis. Siska ternyata seorang wanita pemalas yang hanya bisa bersolek dan bergosip. Ia tak pandai mengurus rumah, tak bisa memasak, dan selalu menuntut perhatian dan uang dari Abdur. Awalnya, Abdur menikmati hubungan mereka. Namun lama-kelamaan, ia mulai muak. Ia mulai merindukan kehadiran Fitri, perempuan yang dulu selalu bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, dan menyambutnya pulang kerja dengan senyuman. Anaknya, Fahri, juga semakin sulit diatur. Ia sering membangkang, tidak mau belajar, dan kerap melontarkan kata-kata kasar kepada Abdur dan Siska. Rumah tangga mereka mulai retak, perlahan tapi pasti. Suatu malam, Abdur pulang dalam keadaan lelah dan melihat rumah berantakan. Piring kotor menumpuk di dapur, cucian belum disentuh, dan Siska sedang duduk santai menonton sinetron sambil ngemil keripik. Abdur menahan emosi, tapi Siska malah menatapnya sinis. Kerja capek-capek, hasilnya segini-gini aja. Rumah jelek, duit pas-pasan. Mana janji kamu dulu mau bahagiain aku? Hah? Bentak Siska. Abdur menarik napas panjang. Aku kerja keras setiap hari. SIS. Kamu ngapain aja di rumah? Masa ngurus rumah aja nggak bisa? Siska langsung berdiri dan menunjuk wajah Abdur. Jangan bawa-bawa aku. Kalau nggak suka, ya cerain aja. Aku juga capek hidup sama kamu yang nyusahin. Pertengkaran mereka terdengar sampai ke telinga Fahri yang sedang mengerjakan PR. Ia hanya menggeleng, lalu masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Di tempat lain,
Fitri sedang mengikuti pelatihan ekspor yang diselenggarakan kementerian. Ia tampil percaya diri, berbicara lancar, dan mendapatkan banyak relasi baru. Bahkan, seorang pengusaha muda yang sedang naik daun, Raka, mulai tertarik pada kecerdasan dan dedikasinya. Raka sering mengajak Fitri berdiskusi soal bisnis, mengajaknya makan siang, bahkan suatu hari memberinya tawaran untuk menjadi partner di cabang usahanya yang baru di Jakarta. Fitri terkejut dan terharu, tapi ia meminta waktu untuk berpikir. Ia pulang ke kontrakannya, menatap langit-langit sambil mengingat masa lalunya. Ia pernah diinjak, dihina, dan dibuang. Tapi kini, ia bangkit, bahkan nyaris lebih tinggi dari siapapun yang pernah merendahkannya. Suatu pagi, ia melihat di media sosial, Ibunda Abdur sedang pamer foto bersama Siska di acara arisan. Mereka berdandan menor, tertawa lepas. Namun di kolom komentar, banyak tetangga yang membicarakan kehidupan mereka yang mulai kacau. Siska katanya sering selingkuh, tulis seseorang. Fahri sekarang bandel banget, kasihan. Tambah yang lain. Fitri tersenyum pahit. Karma mulai bekerja. Di tempat kerja, Pak Raffi memanggilnya ke ruang rapat. Fitri, kamu tahu selama ini aku perhatikan kamu. Kamu bukan cuma pekerja keras, tapi juga punya visi dan loyalitas. Aku berniat menjadikanmu kepala cabang Jakarta. Gaji dan fasilitas akan jauh lebih besar. Ini kesempatan langka. Fitri menatap Pak Raffi dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya akan buktikan bahwa keputusan Bapak tidak salah. Keesokan harinya, Fitri pindah ke Jakarta. Ia mendapat apartemen perusahaan, kendaraan dinas, dan kartu akses ke banyak relasi bisnis besar. Ia mengenakan setelan blazer elegan, sepatu hak tinggi, dan hijab simpel yang memancarkan aura profesional. Dalam satu acara pameran produk ekspor, Fitri berdiri di atas panggung, memberikan presentasi tentang strategi pasar internasional. Di antara tamu undangan, tanpa ia sadari, hadir Abdur yang sedang mengikuti acara itu sebagai bagian dari perusahaan tempatnya bekerja sekarang. Abdur terpaku melihat Fitri di atas panggung. Ia hampir tak percaya. Perempuan yang dulu ia hina, ia ceraikan, kini berdiri megah di depan publik, memukau semua orang. Saat acara usai, Abdur mencoba mendekat. Fitri? Panggilnya pelan. Fitri menoleh, menatapnya sekilas, lalu tersenyum dingin. Oh, kamu di sini juga. Abdur menunduk. Aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Fitri menatapnya lama. Sudah terlambat, Abdur. Dulu aku menangis karena kamu. Sekarang aku berdiri karena aku tahu caranya bangkit. Semoga kamu juga belajar dari semua ini. Tanpa menunggu jawaban, Fitri melangkah pergi, membiarkan Abdur berdiri sendiri, ditelan rasa sesal yang tak akan pernah berakhir. Malam itu sunyi. Hanya suara detik jam dinding dan angin yang menerpa daun jendela kamar menemani Fitri yang terbaring sendirian di kasurnya. Matanya memandangi langit-langit kamar, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Hatinya hancur, tubuhnya letih. Seminggu telah berlalu sejak dia keluar dari rumah mewah yang dulu dia bangun bersama suaminya, Rizky. Rumah yang kini telah ditempati oleh ibu mertuanya dan perempuan yang telah merebut kebahagiaannya. Tangannya meraih perutnya yang kini mulai terasa perih karena menahan lapar. Sejak tadi pagi, Fitri hanya makan sepotong roti basi yang diberikan oleh tetangganya di kontrakan kumuh tempat ia tinggal. Tak ada air bersih, tak ada listrik yang menyala stabil. Bahkan untuk mandi pun, ia harus menunggu giliran di sumur umum. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Fitri bangkit dengan perlahan, langkahnya gemetar. Ia membuka pintu, dan di hadapannya berdiri seorang perempuan parubaya, Bu Siti, tetangganya yang tinggal di sebelah. Fit, ini aku bawain sedikit nasi dan sayur lodeh. Aku tahu kamu pasti belum makan, kata Bu Siti sambil menyodorkan kotak plastik. Fitri menahan air mata, senyum kecil merekah di wajahnya yang pucat. Makasih banyak, Bu. Saya benar-benar nggak tahu mau bilang apa lagi. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Kamu harus tetap kuat. Hidupmu belum selesai. Fit, jangan biarin mereka menang. Fitri mengangguk pelan. Setelah Bu Siti pergi, ia menutup pintu dan duduk di lantai. Ia membuka kotak makan itu dengan tangan gemetar. Sendok plastik di dalamnya terasa seperti emas di tangannya.
Ia makan perlahan, menahan tangis di setiap suapan. Malam semakin larut. Di tengah kehampaan itu, Fitri menatap ponselnya yang retak di sudut meja. Ia membuka pesan-pesan lama dari Rizky. Pesan-pesan penuh janji manis. Janji yang kini terasa seperti racun. Matanya terpaku pada satu foto pernikahan mereka. Fitri menghapus air matanya, lalu menghapus foto itu. Satu demi satu, ia hapus semua kenangan itu. Keesokan paginya, Fitri berjalan ke pasar membawa tas belanja robek. Ia bekerja sebagai tukang bantu angkut barang di sebuah kios sayur. Dari pagi sampai siang, ia mengangkat karung, menyapu lantai, dan mencuci alat-alat jualan. Upahnya hanya Rp20.000 sehari. Tapi ia tetap bertahan, meski tubuhnya sering tak kuat. Sore itu, saat ia sedang duduk melepas lelah di dekat selokan pasar, seorang wanita berpakaian rapi mendekatinya. Wanita itu memperhatikan Fitri lama, lalu mendekat. "Maaf, Mbak. Mbak Fitri ya?" tanyanya. Fitri menoleh cepat. "Iya, saya. Maaf, kita kenal. Aku Ayu, teman kuliah kamu dulu. Aku sempat lihat postingan tentang kamu. Aku nggak nyangka, kamu sekarang." Fitri tersenyum lemah. Iya, banyak yang nggak nyangka. Dunia bisa berbalik dalam sekejap. Ayu duduk di sampingnya. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebotol air mineral dan roti. "Ini buat kamu. Dan, aku punya info kerja di tempatku. Aku sekarang kerja di kantor hukum, dan butuh admin buat bantu dokumentasi. Gajinya nggak besar, tapi jauh lebih baik dari kerja di pasar. Kamu mau?" Fitri menatap Ayu dengan mata berkaca-kaca. "Serius, Ayu?" Ayu mengangguk. "Aku tahu kamu orang pintar. Jangan terus jatuh. Aku percaya kamu bisa bangkit lagi." Malam itu, Fitri memandangi langit dari jendela kontrakan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum dengan perasaan hangat di dadanya. Ia tahu jalannya belum selesai. Ia tahu luka ini belum sembuh. Tapi setidaknya, ada secercah cahaya yang mulai terlihat. Hari-hari selanjutnya, Fitri mulai bekerja di kantor Ayu. Ia belajar cepat, mencatat dengan teliti, dan menunjukkan sikap profesional meski masih mengenakan pakaian seadanya. Rekan-rekan kantor awalnya sempat memandang rendah, tapi perlahan, mereka melihat kapasitas Fitri yang sesungguhnya. Suatu hari, di ruang arsip kantor, Fitri sedang menyusun dokumen lama, ketika matanya tertumbuk pada nama yang sangat ia kenal. Sebuah surat gugatan perceraian yang diajukan oleh Rizky, mantan suaminya, terhadap seorang perempuan bernama Maya. Fitri membeku. Maya adalah perempuan yang dulu menjadi selingkuhan Rizky. Ia ambil berkas itu dan membacanya diam-diam. Di dalamnya terungkap bahwa Maya menuntut Rizky karena tidak dinafkahi dan dipukuli. Maya ternyata hanya memperalat Rizky untuk menguras hartanya, lalu mencoba meninggalkannya begitu saja. Hati Fitri campur aduk. Di satu sisi, ia merasa puas. Tapi di sisi lain, luka itu kembali terasa. Beberapa minggu kemudian, Fitri dipanggil oleh pemilik kantor, seorang pengacara wanita bernama Bu Ratna. Ia mengagumi kerja keras Fitri dan menawarkan beasiswa belajar hukum sambil bekerja. Fitri terkejut. Tawaran itu terlalu indah untuk dipercaya. Tapi Bu Ratna menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Orang sepertimu, Fitri, nggak boleh terus hidup dalam luka. Kamu punya masa depan, dan aku mau bantu kamu melangkah ke sana." Fitri terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, menggenggam tangannya kuat-kuat. "Terima kasih, Bu. Saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini." Dan sejak hari itu, Fitri resmi menjadi karyawan tetap dan mahasiswa malam di Universitas Hukum. Ia belajar keras, bekerja siang dan malam, mengumpulkan uang dan kepercayaan diri. Perlahan, wajahnya yang dulu selalu muram kini mulai bersinar kembali. Suatu sore, saat sedang berjalan pulang dari kampus, ia melewati toko kaca besar di tepi jalan. Di sana terpampang sebuah iklan besar, dicari manajer operasional untuk perusahaan properti ternama. Minimal pendidikan S1, pengalaman minimal 2 tahun. Fitri tersenyum. Ia tahu dirinya belum sampai ke sana. Tapi ia juga tahu, ia sedang menuju ke sana. Fitri duduk sendirian di beranda rumah kontrakan kecilnya. Angin malam menyapu wajahnya yang pucat.
Matanya menatap kosong ke arah jalan yang sepi, seolah berharap ada seseorang yang akan datang memeluk dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataan tak seindah harapan. Tangannya gemetar saat membuka surat pengusiran dari rumah yang sebelumnya menjadi saksi seluruh perjuangan dan pengorbanannya. Rumah itu kini telah dijual oleh suaminya tanpa sepengetahuannya. Ia hanya mendapatkan kabar dari tetangga bahwa rumah itu telah berpindah tangan, dan ia harus segera mengosongkannya dalam 3 hari. Fitri memeluk kedua lututnya. Tubuhnya terasa dingin, tapi hatinya lebih dingin lagi. Dikhianati suami, difitnah selingkuh, diambil hartanya, dan kini anaknya pun enggan bicara dengannya. Telepon genggamnya berbunyi. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Fitri ragu, tapi ia tetap mengangkatnya. Halo. Bu Fitri? Suara seorang pria parubaya terdengar sopan. Ya, ini siapa ya? Saya pengacara dari Jakarta. Saya diminta oleh Pak Hartono, ayah kandung ibu, untuk menghubungi ibu. Fitri terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ayahnya? Ayah yang katanya telah meninggal saat ia masih kecil? Saya tidak punya ayah lagi. Suaranya serak. Maaf, Bu. Tapi Pak Hartono selama ini sengaja menyembunyikan identitasnya karena alasan keamanan. Beliau adalah pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Sekarang kondisinya menurun dan beliau ingin bertemu dengan ibu sesegera mungkin. Fitri menggigit bibirnya. Napasnya tercekat. Otaknya berputar keras mencerna kata-kata itu. Ia hanya anak tukang becak. Itulah yang ia tahu selama ini. Tapi kini, kenapa baru sekarang? Saya mengerti pasti banyak pertanyaan, Bu. Tapi saya mohon, datanglah ke alamat yang akan saya kirimkan. Pak Hartono sudah tidak kuat bicara. Tapi dia ingin memeluk putrinya sebelum terlambat. Fitri menutup telepon itu dengan tangan gemetar. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk, berisi alamat sebuah rumah megah di kawasan elit Jakarta. Ia menangis. Bukan karena kebahagiaan, tapi karena bingung harus merasa apa. Keesokan paginya, ia hanya membawa satu tas kecil berisi baju secukupnya. Ia naik travel, tak mampu membeli tiket kereta atau pesawat. Di dalam perjalanan, Fitri termenung. Mungkinkah benar? Mungkinkah hidupnya akan berubah lagi? Atau ini hanya jebakan lain dari dunia yang tak henti menyakitinya? Setibanya di rumah besar yang disebutkan, ia disambut oleh seorang wanita tua berseragam rapi. Selamat datang, Nona Fitri. Saya Bu Lastri, pengasuh rumah ini. Fitri berjalan perlahan melewati lorong panjang. Setiap dinding dipenuhi lukisan dan foto keluarga. Di salah satu foto, ia terpaku. Seorang pria tampan muda memeluk seorang wanita cantik yang sangat mirip dirinya. Itu ibu saya. Bu Lastri mengangguk. Iya, itu almarhumah Bu Lestari. Beliau sangat mirip dengan Nona. Tangis Fitri pecah. Ia menyentuh bingkai foto itu, seolah ingin menyatu dengan bayangan ibunya. Pak Hartono menunggu di kamar utama. Silakan. Dengan langkah gemetar, Fitri membuka pintu besar itu. Seorang pria tua terbaring di ranjang, dengan selang infus dan oksigen. Matanya menatap lemah ke arah pintu. Lestari? Desisnya lirih. Bukan, Pak. Saya Fitri. Putri Ibu Lestari. Air mata mengalir dari sudut mata pria tua itu. Tangannya yang keriput terangkat lemah. Fitri langsung menggenggamnya. Maafkan, Ayah. Fitri hanya menangis. Semua rasa sakit yang ia tahan selama ini tumpah. Dalam pelukan orang tua yang baru ia kenal kembali, ia merasa ada sedikit bagian dari dirinya yang pulih. Selama 3 hari di rumah itu, Fitri dirawat seperti putri. Ia diberi kamar mewah, makanan sehat, dan perhatian yang tulus. Bu Lastri menceritakan semua masa lalu, bahwa ibunya meninggalkan keluarga demi melindungi Fitri dari bahaya politik dan bisnis yang melibatkan sang ayah. Fitri merasa seperti hidup dalam mimpi, tapi hatinya belum benar-benar tenang. Anaknya. Suatu malam, ia memberanikan diri menelepon mantan suaminya. Halo, Rian. Tolong, aku ingin bicara dengan Fadil. Fitri? Kamu masih berani menghubungi aku? Mau apa lagi? Aku mohon, hanya ingin bicara dengannya sebentar saja. Suara Rian terdengar mengejek. Dia sudah melupakanmu.
Jangan muncul lagi dalam hidup kami. Telepon diputus sepihak. Fitri menatap layar kosong. Sekalipun hidupnya berubah, luka karena anaknya menjauh tetap menjadi lubang terdalam. Pagi berikutnya, Bu Lastri memberinya kabar mengejutkan. Pak Hartono meninggal dunia dalam tidurnya. Namun sebelum meninggal, ia sudah menyerahkan seluruh hak waris kepada Fitri. Fitri tidak tahu harus merasa senang atau hancur. Ia kehilangan seorang ayah yang baru saja dikenalnya kembali. Tapi ia juga kini memiliki kekuasaan atas perusahaan dan kekayaan luar biasa besar. Dalam surat wasiat, ayahnya menulis, "Untuk Fitri, maaf karena tidak bersamamu selama ini. Tapi kini, kamu tidak perlu bergantung pada siapapun. Dunia pernah menyakitimu. Kini giliranmu berdiri dan menatap mereka dari atas. Balaskan semua yang menyakitimu, tapi jangan kehilangan hatimu." Fitri memegang surat itu erat-erat. Ia tahu, jalan balas dendamnya belum selesai. Ia belum selesai dengan ibu mertuanya, pelakor itu, dan terutama, Rian. Ia kembali ke kota kecil itu. Tapi kali ini, bukan sebagai Fitri yang miskin dan dicaci. Ia datang dengan mobil hitam mewah, diiringi 2 pengawal dan sopir pribadi. Seluruh warga desa hanya bisa melongo. Saat melewati rumah mertuanya, ia berhenti. Ibu mertuanya keluar sambil membawa sapu. "Siapa kamu berani-beraninya parkir depan rumah orang?" Belum selesai bicara, wanita itu terpaku. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang pernah ia hina, usir, dan fitnah. Fitri? Fitri turun dengan tenang. Ia tersenyum kecil. "Masih ingat saya, Bu? Menantu kampungan yang dulu ibu hina?" Mulut ibu mertuanya terbuka, tapi tak ada kata keluar. "Dulu saya datang dengan sandal jepit dan baju lusuh. Sekarang saya datang membawa nama besar yang bahkan ibu tidak sangka." Tepat di saat itu, Rian keluar dengan wajah bingung. Di belakangnya, perempuan pelakor itu berdiri kaku. Fitri menatap mereka bergantian. "Aku hanya ingin kalian tahu bahwa orang yang kalian injak, suatu saat bisa berdiri lebih tinggi dari yang kalian kira." Pelakor itu berusaha tersenyum manis. "Fitri, maafkan aku dulu. Aku tidak tahu semua ini." "Sudah terlambat." Fitri menyela tajam. "Sekarang aku tidak butuh permintaan maaf. Aku hanya ingin kalian tahu, kalian telah kehilangan sesuatu yang tak bisa kalian miliki lagi." Ia melangkah pergi, meninggalkan mereka yang membatu di tempat. Hari itu, Fitri tidak hanya pulang sebagai perempuan yang dibuang, tapi sebagai ratu yang kembali mengambil tahtanya. Dan perhitungan sesungguhnya baru saja dimulai. Fitri duduk di dalam mobil hitam mewah dengan kaca gelap. Hari itu dia mengenakan blus berwarna krem lembut dan celana panjang hitam elegan. Penampilannya sangat berbeda dari dulu. Anggun, tenang, dan penuh wibawa. Wajahnya dihiasi make-up tipis, dan hijab satin yang membalut kepalanya menambah kesan elegan. Di sampingnya duduk seorang pria parubaya berkacamata yang merupakan pengacaranya, Pak Haris. Semua sudah disiapkan. Begitu sampai di kantor pengacara Abdur, kita langsung ajukan gugatan atas penyalahgunaan harta, pemalsuan tanda tangan, dan pencemaran nama baik, ujar Pak Haris sambil menatap berkas-berkas di pangkuannya. Fitri mengangguk pelan. "Aku ingin semuanya diproses sesuai hukum. Tidak perlu amarah, tidak perlu kekerasan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak bisa lagi dipermainkan." Mobil berhenti di depan sebuah gedung perkantoran bergaya modern. Begitu turun, beberapa orang di lobi langsung memperhatikan Fitri. Aura wibawanya begitu terasa, seolah setiap langkahnya membawa kekuatan tak terlihat. Mereka tak menyangka, wanita yang dulu pernah digiring keluar rumah oleh mertua dan diceraikan suaminya kini kembali sebagai pribadi yang jauh lebih tinggi dari yang lain. Di ruang pertemuan, Abdur sudah menunggu bersama pengacaranya dan ibunya. Mereka tak menyangka bahwa yang akan duduk di kursi berseberangan adalah Fitri, yang kini tak lagi lusuh, tak lagi bersedih, dan tak lagi bisa direndahkan. Ibu Abdur spontan berdiri. "Fitri?" Fitri menatapnya datar. Tak ada rasa takut, tak ada rasa hormat. Yang tersisa hanya luka yang membatu dan hati yang mengeras. "Kau datang mau apa? Jangan sok penting. Kamu pikir kamu siapa sekarang?" bentak Ibu Abdur. "Aku datang bukan untuk bicara, tapi untuk menuntut.
jawab Fitri datar sambil menyerahkan setumpuk berkas kepada pengacara mereka. Kalian telah mencemarkan nama baikku, mencuri hartaku, dan membohongi anakku. Abdur terlihat gelisah. Ia membuka lembaran demi lembaran, dan wajahnya langsung memucat. Ini semua bukti dari rekening gabungan kita. Fitri, dari mana kamu dapat semua ini? Fitri menatap tajam. Kamu lupa siapa yang lebih dulu membuka rekening itu? Kamu lupa bahwa semua aset atas nama kita berdua? Aku punya akses penuh. Dan aku juga punya catatan lengkap bagaimana kamu menarik semua uang tanpa izin, menjual rumah warisan ayahku tanpa sepengetahuanku, dan memalsukan tanda tanganku. Pengacara Abdur mencoba menengahi, Ibu Fitri, barangkali ini bisa kita bicarakan baik-baik tanpa perlu ke jalur hukum. Terlambat, potong Pak Haris tegas. Klien saya sudah cukup lama menahan diri. Tapi kalian terlalu semena-mena. Kami akan menuntut secara pidana dan perdata. Semua sudah kami laporkan ke pihak berwajib. Ibu Abdur mulai panik. Dia berdiri, menghentak meja. Kau tidak tahu siapa aku. Aku akan hancurkan kamu lagi seperti dulu. Fitri berdiri perlahan, menatap langsung ke mata mertuanya itu. Dulu kamu bisa hancurkan aku karena aku lemah dan kamu pikir aku bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, aku punya kekuatan, aku punya nama, aku punya kekuasaan. Kamu dan anakmu akan merasakan balasan yang setimpal. Fitri lalu melangkah keluar dari ruangan dengan tenang. Tapi langkahnya meninggalkan guncangan besar di hati mereka. Abdur terdiam, menggenggam rambutnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Ibu Abdur terlihat kebingungan. Tak percaya bahwa wanita yang dulu mereka injak-injak kini menginjak balik kepala mereka dengan kekuatan hukum. Di luar, Fitri bertemu dengan Nadine, asisten pribadinya. Semuanya berjalan sesuai rencana, Bu Fitri, kata Nadine sambil tersenyum. Wartawan sudah kami arahkan ke tempat yang tepat. Mereka akan tahu bahwa Anda adalah pemilik mayoritas saham perusahaan keluarga mereka yang baru saja Anda beli diam-diam. Fitri menghela napas. Biarkan masyarakat yang menilai. Aku hanya ingin nama baikku kembali. Aku tidak ingin dianggap murahan hanya karena status TKW dulu. Aku ingin anakku tahu bahwa ibunya bukan wanita yang hina seperti yang mereka ajarkan selama ini. Hari itu, berita mulai menyebar. Foto-foto Fitri saat keluar dari kantor pengacara tersebar di media sosial. Judul berita muncul di mana-mana. Mantan TKW ternyata pewaris saham terbesar perusahaan mertua. Perempuan yang dulu diusir kini menjadi pemilik sah di atas mereka. Balas dendam elegan sang mantan istri, membuat semua menunduk. Anak Fitri, Revan, yang kini duduk di bangku SMA, mulai membaca semua itu dengan bingung dan diam-diam menangis. Di dalam hatinya, mulai muncul keraguan akan semua cerita yang selama ini ia dengar dari nenek dan ayahnya. Dia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini dia telah membenci orang yang salah? Di sisi lain, Abdur mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Semua usaha yang dibangunnya dengan sisa warisan Fitri perlahan memburuk. Saham-sahamnya jatuh, investor menarik diri, dan partner bisnis meninggalkannya karena takut terseret skandal. Sementara itu, Ibu Abdur sakit-sakitan karena tekanan mental. Orang-orang mulai menjauh. Di pasar, para tetangga yang dulu memujanya, kini hanya berbisik-bisik dan menatap dengan sinis. Fitri tidak tertawa melihat semua itu. Ia tidak puas dengan penderitaan mereka. Ia hanya ingin mereka tahu bahwa apa yang dulu mereka lakukan bukan tanpa konsekuensi. Di kamarnya yang tenang, Fitri menatap foto Revan kecil yang masih ia simpan di meja. Ia mengusapnya perlahan, lalu berkata pelan, suatu hari nanti kamu akan mengerti. Nak, ibumu tidak pernah meninggalkanmu. Ibumu hanya sedang dihancurkan diam-diam. Lalu ia beranjak dari kursi, menatap langit malam dari balkon rumah mewahnya. Di bawah sinar rembulan, ia tersenyum tipis. Pagi itu, Fitri bangun dengan kepala berat. Matanya sembab karena semalam menangis tanpa henti. Tangannya menggenggam erat foto pernikahan yang kini sudah kusut, karena sering dia peluk tiap malam. Dia memandangi fotonya bersama Rian, dengan senyum bahagia yang kini terasa asing baginya. Ia berdiri perlahan, melangkah ke cermin, menatap pantulan wajahnya yang jauh dari ceria. Luka di hatinya lebih dalam dari apa yang tampak di wajah. Di luar kamar, suara sepatu Rian terdengar terburu-buru.
Fitri membuka pintu kamar dan menemukan Rian sedang berdandan rapi, memakai parfum mahal yang jarang disentuhnya, dan membawa koper kecil. "Kamu mau kemana, Mas?" tanya Fitri dengan suara pelan namun getir. Rian bahkan tidak menoleh. "Ada urusan bisnis di luar kota." Fitri menggenggam ujung bajunya. "Bisnis? Tapi, kenapa kamu nggak bilang semalam?" "Aku nggak wajib laporan ke kamu, Fitri. Kamu bukan sekretarisku," jawab Rian tajam, sebelum menarik koper dan berjalan melewati pintu. Fitri hanya berdiri diam, dadanya sesak. Ia tahu betul itu bukan urusan bisnis. Ia melihat percakapan Rian dan perempuan itu, Maya, di ponsel Rian yang sempat tertinggal. Mereka berencana pergi bersama. Liburan ke luar negeri. Bahkan tiket pesawat dan hotel sudah dipesan. Nama Maya ada di sana. Bukan hanya sebuah dugaan, tapi bukti nyata. Begitu Rian menghilang dari pandangan, Fitri masuk ke kamar. Ia membuka lemari, mengeluarkan satu persatu dokumen penting. Surat tanah, sertifikat rumah, hingga tabungan bersama. Semuanya selama ini atas nama bersama, tapi sebagian besar dibeli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Ia duduk, membuka laptop, dan mulai menuliskan surat penarikan dana dari rekening bisnis yang selama ini ia biayai. Beberapa jam kemudian, ia duduk bersama pengacaranya. "Saya ingin semua properti ini saya jual. Uang hasil penjualan, saya simpan atas nama saya sendiri." Pengacaranya mengangguk pelan. "Saya bisa bantu urus. Tapi ini akan jadi proses yang besar." "Saya siap. Saya sudah terlalu lama diam," ucap Fitri dengan tatapan dingin. "Sekarang waktunya saya ambil kembali semuanya." Hari itu juga, Fitri menjual rumah besar yang selama ini ia tinggali bersama Rian. Ia tahu Rian tidak akan kembali dalam waktu dekat, dan saat pulang, semuanya akan berubah. Ia juga memutuskan untuk menjual beberapa aset lain, termasuk mobil, saham, dan perhiasan yang dulunya ia beri untuk keluarga Rian sebagai bentuk penghormatan. 3 hari kemudian, ia pindah dari rumah itu. Ia membawa hanya barang-barang pribadi, dan menitipkan sisanya ke tempat aman. Rumah itu kini kosong, sunyi, dan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Bahkan para pembantu pun sudah diberhentikan secara hormat, diberikan pesangon yang layak, dan diminta merahasiakan segalanya. Fitri tinggal di apartemen kecil di tengah kota. Bukan karena ia miskin, tapi karena ia ingin hidup sederhana, tanpa gangguan, dan mulai menyusun rencana balas dendam dengan kepala dingin. Ketika Rian dan Maya pulang dari liburan mereka di luar negeri, mereka langsung menuju rumah besar itu. Maya menggandeng tangan Rian mesra, membawa koper-koper mahal, oleh-oleh, dan wajah yang dipenuhi kebanggaan. Namun sesampainya di depan gerbang, mereka terdiam. Rumah itu gelap. Gerbang dikunci. Tak ada satupun lampu menyala. Rian turun dari mobil dan menekan bel berkali-kali. Tidak ada yang menjawab. Ia mencoba membuka pintu pagar dengan kunci lamanya. Namun kunci itu tidak berfungsi. "Ini, kenapa sih? Apa pembantu kamu lupa kasih kabar?" tanya Maya mulai gelisah. Rian mengambil ponsel dan menelepon pembantu rumah tangganya. Tapi yang terdengar adalah suara wanita yang menjelaskan bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif. Ia mencoba menelepon nomor Fitri, tapi juga tak aktif. Dengan geram, ia menendang pagar. Tetangga dari seberang rumah akhirnya keluar. "Mas Rian, rumahnya sudah dijual." "Loh?" Rian menoleh kaget. "Apa?" 2 hari lalu ada mobil angkut barang, lalu datang pembeli baru. Katanya rumah ini sudah dijual istrinya, Bu Fitri. Rian membeku. Maya memeluk tangannya. "Maksudnya gimana? Kamu bilang rumah ini milik kalian bersama. Kok bisa dijual tanpa kamu tahu?" Rian diam. Muka merah padam, tapi ia tidak bisa berkata-kata. Di matanya mulai tampak kepanikan. Mereka pun terpaksa menuju hotel terdekat malam itu. Rian panik membuka laptop dan mengakses rekening bisnisnya. Dan di sana ia melihat saldo hampir kosong. Dana investasi, dana cadangan, bahkan dana operasional utama, semuanya ditarik. Rian menjambak rambutnya sendiri. "Gila. Fitri benar-benar gila." Maya mulai gelisah. "Uang kita gimana? Hotel ini mahal, Rian. Aku pikir kamu punya cukup uang buat hidup nyaman." Rian hanya bisa terdiam.
tidak bisa menjawab. Tangannya gemetar. Dunia yang ia pikir aman dan penuh kemewahan kini runtuh begitu cepat. Sementara itu, Fitri duduk di balkon apartemen kecilnya. Angin malam membelai wajahnya. Ia membuka ponsel, melihat pesan terakhir dari Rian, yang masih menyebutnya beban, kampungan, dan tidak layak jadi istri. Ia tersenyum tipis. Lalu ia membuka email. Di sana, ia menerima konfirmasi dari salah satu direktur perusahaan cabang luar negeri. Perusahaan yang sebenarnya adalah milik keluarganya. Mereka sedang menunggu kehadirannya untuk memimpin proyek besar. Ia balas email itu dengan singkat. Saya akan datang dan mengambil alih. Sudah waktunya. Tepat pukul 2 dini hari, Rian menghubungi Fitri dengan akun email palsu. Fitri tahu itu dia. Email itu hanya berisi satu kalimat. Kamu tega, Fitri. Kamu hancurkan hidupku. Fitri mengetik balasan, tapi tak jadi mengirim. Ia mematikan laptop, masuk ke dalam kamar, lalu memejamkan mata dengan damai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tenang. Ia tidak punya rumah megah, tapi punya ketenangan. Ia tidak punya suami, tapi punya harga diri. Ia kehilangan semuanya, hanya untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Dan kini, giliran mereka yang kehilangan.